diskusi yang sangat luar biasa, walaupun saya agak kaget juga karena role-nya itu kan 7-10 menit. Jadi saya cuma menyiapkan 4 slide gitu ya, 4 slide, 2 diantaranya itu adalah judul dan kesimpulan. Jadi, tapi tadi saya terima kasih Mas Ade yang sudah sedikit memberikan pengantar ya. Jadi tadi dikaitkan kampus secara spesifik, saya akan sedikit memantik diskusi kita kali ini dengan berbicara tentang sains dan kebijakan dengan mengambil judul Sains Negara dan Tantangan Menuju Evidence-Based Policy. Jadi ini bagian dari disertasi saya yang baru kemarin netes ya. Terus kemudian dan ini memang menjadi isu yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia dan juga di banyak negara di dunia, sehingga kemudian gelombang untuk memunculkan kebijakan berbasis bukti dan sains itu menjadi arus baru politik kebijakan gitu ya. Nah, terima kasih. Saya mungkin tidak akan banyak panjang bercerita karena ini hanya sekedar pemantik. Jadi kalau kita berbicara tentang sains dan juga kebijakan di Indonesia, ini ada satu buku yang baru terbit ya, enggak baru banget sih, itu beberapa tahun yang lalu lah, belum ada 5 tahun, yang sangat hangat. Jadi Arnaldo Pellini dan kawan-kawan ini peneliti dari KSI, Knowledge Sector Initiative, dan juga Australian Development. Jadi ada kerjasama yang itu membahas dan juga mendorong kalau mungkin Bapak Ibu menjadi pengikut setia Conversation ya Indonesia, itu salah satunya adalah dari komunitas ini yang mendorong. Jadi bagaimana kampus-kampus tadi Mas Ade sempat menyampaikan kalau kena stroke gimana, tapi sebenarnya enggak juga sih. Banyak juga aktor-aktor di dalam kampus yang secara aktif menyuarakan sains di ruang publik gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sains dan kebijakan dalam konteks Indonesia, di buku ini juga sangat runtut gitu ya. Jadi ada ketika masa sebelum kemerdekaan, kemudian kemerdekaan, reformasi dan seterusnya, itu bagaimana sains itu mempengaruhi proses-proses kebijakan di pemerintahan gitu ya. Jadi dulu ada banyak pemikir-pemikir yang kemudian di era Pak Harto yang dianggap kiri kemudian diasingkan di Eropa bagian timur gitu ya. Terus kemudian Pak Harto juga mulai merekrut intelektual yang belajar ke barat, Eropa, Amerika dan seterusnya, yang itu kemudian juga mempengaruhi proses kebijakan dan politik kebijakan di Indonesia. Nah, di tahap yang selanjutnya juga ada pelembagaan sains yang selain tadi disampaikan oleh Mas Ade, bagaimana akademia itu bersuara, itu juga pemerintah melembagakan itu melalui litbang pemerintah gitu ya. Jadi di dinas-dinas pemerintah, termasuk juga lembaga-lembaga riset seperti Bappenas, Bapeda dan seterusnya, terus kemudian ada litbang di kedinasan, itu mereka menggunakan riset yang ditujukan untuk mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun dalam batas tertentu ketika kita berbicara dalam konteks tadi ada dinamika orde lama, orde baru, reformasi, itu mempunyai dinamikanya masing-masing gitu ya. Kalau sekarang sih sudah agak lumayan, jadi litbang pemerintah itu bisa memberikan wacana yang dinamis, tapi kalau misalnya orde baru ya cuma sekedar stempel kan, seperti itu. Termasuk tadi disampaikan juga partisipasi akademia. Kalau di masa orde baru mungkin ya memang ada pelibatan akademia, peneliti dalam konteks politik kebijakan, tetapi sebenarnya pada titik tertentu mereka sebatas tadi memberi legitimasi, tetapi ruang untuk mendinamikan sains itu tidak terbuka sangat luas, sehingga kemudian itu mulai bergeser ketika kita mulai ada reformasi dan juga keterbukaan publik. Nah itu baru kemudian kita mulai muncul ya, akademia itu baru mulai muncul, berani bersuara di ruang publik, walaupun itu tidak juga maksimal gitu. Walaupun kita sekarang sudah reformasi, tetapi ketika kita berbicara tentang apakah akademia itu memiliki
jaminan keamanan ketika menyuarakan apa yang mereka temukan sebagai sains itu ternyata belum juga bisa didapatkan secara utuh. Kalau misalkan Bapak Ibu, Mas dan Mbak mengingat ketika masa pandemi COVID kemarin, ada satu kasus yang sangat luar biasa ketika Pak Pandu Riono, salah satu peneliti dosen di UI, di FKM UI, ketika beliau itu mengkritisi tentang penanganan pandemi Indonesia, kemudian ternyata medsosnya itu dibajak gitu ya. Dan pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain, kampus pun nggak bisa ngapa-ngapain. Dan justru yang bisa menolong dia ya aktor-aktor politik yang kebetulan mendukung dengan upaya yang dia lakukan. Jadi itu, jadi partisipasi akademia pun di Indonesia juga masih tidak maksimal, belum ada dukungan dari pemerintah agar mereka bisa bersuara lebih baik gitu ya. Kemudian sains sebagai basis kebijakan itu juga muncul dalam konteks think tank dan konsultan kebijakan gitu ya. Jadi ternyata ketika pemerintah itu memiliki lembaga-lembaga litbang di kedinasan, di struktur-struktur yang lebih besar, itu mereka juga ternyata dalam konteks personal, eksekutif gitu ya, masing-masing memiliki think tank, konsultan kebijakan. Jadi ada di Indonesia ada CSAS, ada misalnya C4 dan seterusnya, lembaga-lembaga riset yang itu bagian dari think tank. Kalau kita merujuk pada rilisnya University of Pennsylvania itu UPenn, itu ada banyak sekali lembaga-lembaga riset top think tank di Indonesia yang itu mempengaruhi kebijakan level internasional. Nah, jadi di Indonesia sains sebagai basis kebijakan itu ada setidaknya ada tiga bentuk ya. Pertama tadi litbang pemerintah yang memang oleh pemerintah itu dibentuk untuk mensupport kinerja mereka, kemudian juga akademia yang bekerja secara informal, jadi tidak terikat secara langsung. Kalau di pemerintah dia terikat ya, secara struktur. Kemudian juga ada think tank atau konsultan kebijakan yang ini biasanya ada juga yang di-hire karena memang memiliki kedekatan politik tertentu. Misalnya kayak ada partai tertentu dia lebih cocok dengan lembaga survei tertentu sehingga kemudian itu menjadi pembisik gitu. Nah, di Indonesia juga ada seperti itu juga. Jadi ada beragam bentuk bagaimana sains itu dikontestasikan di ruang publik dalam konteks politik kebijakan. Nah, berbicara lebih lanjut terkait itu, maka kita tidak bisa memisahkan dari, saya sih kemarin pakainya belum Kingdon. Kingdon itu menceritakan bahwa dalam proses kebijakan itu ada bandul yang kadang ke politik, kadang berat ke administrasi kebijakan, dan seterusnya. Nah, dinamika politik inilah yang ternyata seringkali mendominasi, terutama. Ya, jadi kalau kita bicara dalam konteks politik kebijakan itu ada namanya bandul Kingdon. Kingdon itu berbicara bahwa tidak proses kebijakan nggak melulu tunggal gitu ya. Kadang dia berat ke politiknya, kadang dia berat ke administrasinya dan seterusnya. Sama kayak di Indonesia gitu ya. Jadi ketika ada satu kebijakan tertentu terus kemudian ternyata secara politik dia nggak baik, maka eksekutif itu bisa saja mengambil sikap yang berbeda dibandingkan aturan yang sudah dibuat gitu. Nah, itu versi Kingdon seperti itu. Terus kemudian jadi ada konteks yang lain adalah elit kebijakan versus asosiasi keilmuan. Nah, ini yang menjadi PR juga kalau kita bicara dalam konteks politik kebijakan di Indonesia, itu ada elit-elit kebijakan yang juga memiliki peran yang dominan dibandingkan dengan porsi dari akademia dan juga sains gitu ya. Jadi kalau di kita ada elit-elit kebijakan yang kemudian mereka dekat dengan para eksekutif yang itu memiliki akses terhadap perbuatan proses kebijakan. Termasuk misalnya kalau kita bicara tentang Apsipol tadi sudah disinggung oleh Mas Ade dan juga mungkin di tempat-tempat lain juga ID dan seterusnya gitu kan. Nah, itu ternyata ada elit kebijakan yang lebih didengar oleh pembuat kebijakan dibandingkan asosiasi gitu ya. Ini termasuk ketika kita berbicara dalam konteks pandemi COVID kemarin. Jadi ada banyak akademia, ada banyak asosiasi yang memberikan masukan terhadap pemerintah, tetapi pemerintah justru mengambil sikap yang berbeda melalui elit-elit kebijakan tadi. Jadi termasuk misalkan menteri yang dianggap dekat pemerintah dengan presiden, yang kemudian justru kebijakannya dianggap bertolak belakang. Kayak misalnya Pak Terawan ya, sempat juga
memberikan komentar-komentar yang berbeda gitu ya dibandingkan dengan apa yang dipahami oleh asosiasi keilmuan termasuk di ikatan dokter gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian konteks yang kedua itu berkaitan dengan kualitas versus kuantitas laporan riset. Nah, ini kalau dalam konteks kampus, sehingga kemudian kalau kita melihat sekarang ya, itu di semua lembaga pemerintah, lembaga riset, kedinasan, litbang dan seterusnya itu dipaksa untuk membuat jurnal, gitu ya. Itu tidak pernah terjadi di zaman sebelumnya, gitu ya. Jadi kita itu sedang berlomba-lomba untuk memperbanyak publikasi. Nah, jadi saking pengen kalau kita flashback ke belakang di tahun 2000-an pertengahan 2000-an lah ya atau 2007-2008 itu kita pernah ada namanya surat edaran menteri untuk mengalahkan jumlah publikasi di Malaysia gitu. Itu sempat ramai juga itu. Nah, kita dalam konteks ini kita masih tergopoh-gopoh pada titik itu bahwa sains dan kebijakan itu masih didasarkan pada kuantitas luaran riset. Akhirnya banyak riset itu yang tidak terpakai gitu ya. Karena apa ya? Karena target kita tuh hanya banyak-banyakan aja, bukan kualitasnya dan kebermanfaatannya, tapi sebatas kebanyak-banyakan. Nah, itulah konteks di Indonesia yang menyebabkan kemudian sains dan kebijakan itu sering nggak nyambung. Karena kita punya banyak bank data tetapi tidak bisa dipakai gitu ya. Nah, persoalan yang kemudian menjadi lebih kompleks adalah bagaimana kemudian efektivitas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, kalau kita berbicara dalam konteks efektivitas, maka banyak sekali kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang bisa jadi itu baik, ternyata tidak bisa dijalankan dengan optimal di level masyarakat. Gitu ya. Persoalannya bukan sekadar apakah pemerintah itu dalam tanda kutip bersifat otoriter, demokratis, dan seterusnya, tetapi ada satu hal yang mungkin perlu kita evaluasi bersama, menjadikan proyeksi di masa depan, bahwa ada tantangan untuk membumikan sains. Jadi selama ini sains itu hanya dipahami oleh para akademia gitu ya. Para akademia, para pembuat kebijakan, sehingga kemudian ketika mau diimplementasi, mau dilaksanakan, warga itu bingung ini jadi apa gitu ya. Jadi teman disertasi saya kemarin ada satu paragraf 3 kalimat yang hasil Sahripati wawancara dan seterusnya dari kalau di akademia itu biasanya berpikir benar salah gitu ya. Kalau dari praktisi mereka berpikir bahwa ya mana yang masih bisa dipakai dan masih benar. Tapi kalau masyarakat tuh biasanya berpikir iki nyusah ke apa. Maka efektivitas kebijakan yang berbasis sains itu mempunyai tantangan yang sangat krusial, yaitu adalah bagaimana sains itu bisa dipahami oleh publik secara luas. Nah, pada titik itu maka dinamika bahwa apakah sebuah kebijakan basisnya adalah politik atau administrasi itu kembali lagi berkaitan dengan bagaimana strategi pemerintah dan juga akademia. Makanya kemudian ini penting banget untuk Apsipol ke depan berbicara soal bagaimana sains itu bisa dibumikan dan juga diimplementasikan di ruang publik. Nah, sebagai penutup dan juga tadi sebagai refleksi, saya pikir diskusi ini tidak perlu diperpanjang lebar, tapi menjadi refleksi kita bersama untuk membangun kolaborasi, tidak hanya Apsipol misalnya sebagai lintas perguruan tinggi, tapi juga bagaimana Apsipol dengan lembaga-lembaga terkait, stakeholder di masyarakat juga membuat kebijakan, sehingga kemudian kita bisa membuat iklim kebijakan berbasis sains. Nah, itu yang sedang digelurakan di Indonesia dan juga secara global, sehingga kemudian kita tidak akan tertinggal terlalu lama, karena kalau kita berbicara dalam konteks sains, dalam konteks ilmiah, kemajuan sains teknologi, jangan berbicara dibandingkan dengan Amerika atau Eropa atau Australia dan Jepang gitu ya. Dengan Malaysia aja kita mungkin ketinggalan beberapa tahun gitu ya. Nah, saya pikir sebagai penutup, saya juga mengajak teman-teman untuk bersemangat berkolaborasi gitu ya. Karena kerja-kerja akademik, kerja-kerja kebermanfaatan itu tidak mungkin bisa dikerjakan sendirian. Kira-kira demikian Bapak Ibu dan Mbak semuanya, dan juga Mas Beni sebagai moderator. Terima kasih, mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.